Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Sini kami akan mempresentasikan tentang job order costing. Job order costing adalah sistem perhitungan biaya untuk perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan pelanggan. Setiap pesanan dicatat sebagai objek biaya tersendiri, meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Sistem ini memungkinkan perusahaan mengetahui biaya dan profitabilitas setiap pesanan secara lebih akurat, sehingga membantu dalam penetapan harga dan evaluasi efisiensi produksinya. Next. Di sini ada tabel job order costing pada PT Maju Presisi Indonesia, yaitu jumlah pesanan per unit itu ada 200, bahan baku langsung 8 juta, tenaga kerja langsung ada 5 juta, dan jam tenaga kerja langsung aktual job C031 per jamnya adalah 250, dan estimasi total overhead-nya ada 60 juta, dan estimasi total tenaga kerja langsungnya ada 3 juta. Next. Di sini ada tarif BOP predeterminan, yaitu estimasi total overhead 60 juta dan estimasi total jam tenaga kerja langsung itu ada 3.000. Jadi tarif BOP predeterminan ini adalah biaya estimasi total overhead dibagi estimasi total jam tenaga kerja langsung, yaitu hasilnya 20.000. Next. Setelah itu di sini ada total biaya job untuk pemberian biaya bahan baku langsung jumlah 8 juta sama keterangannya diambil dari data input. Lalu di sini ada tenaga kerja langsung jumlah 5 juta, keterangan diambil dari data input. Lalu di sini ada biaya overhead pabrik jumlah 5 juta, keterangan tarif BOP dikali jam TKL aktual. Lalu total biaya job 18 juta 18 juta dengan memakai dengan menjumlahkan dari jumlah. Lalu di sini ada biaya per unit pesanan, total biaya job sama dengan 18 juta. Lalu di sini ada jumlah unit pesanan 200, biaya per unit pesanan 18 juta dibagi 200 sama dengan 90.000. Next. Lalu di sini ada ringkasan hasil job order costing, keterangan tarif BOP predetermined, nilai 20.000, satuan jam. Lalu di sini ada bahan baku langsung 8 juta, satuan rupiah. Lalu di sini ada tenaga kerja langsung nilai 5 juta, satuan rupiah. Lalu di sini ada biaya overhead dibebankan nilai 5 juta, 5 juta satuannya rupiah. Lalu di sini ada total biaya job nilai 18 juta, satuannya rupiah. Lalu di sini ada biaya per unit pesanan nilainya 90.000, satuannya rupiah atau per unit. Next. Kemudian di sini ada sistem persediaan yang meliputi ada FIFO, LIFO, dan rata-rata. Sistem persediaan adalah metode yang digunakan untuk menentukan biaya barang yang keluar dari persediaan untuk produksi atau penjualan. Pemilihan metode persediaan mempengaruhi nilai harga pokok, penjualan, persediaan akhir, dan juga laba perusahaan. FIFO, yakni first in first out, adalah metode persediaan yang mengonsumsikan barang yang pertama kali masuk akan pertama kali keluar. Saat harga naik, FIFO menghasilkan HPP yang lebih rendah, persediaan akhir lebih tinggi, dan juga laba yang lebih besar. Metode ini dianggap realistis serta sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia. LIFO atau last in first out adalah metode persediaan yang mengonsumsikan barang yang terakhir masuk akan pertama kali keluar. Saat harga naik, LIFO menghasilkan HPP yang lebih tinggi dan
dan laba yang lebih rendah. Metode ini dapat bermanfaat untuk analisis manajerial, tetapi tidak diperkenankan dalam PSAK untuk pelaporan keuangan di Indonesia. Untuk rata-rata tertimbang atau weight average adalah metode persediaan yang menghitung biaya per unit berdasarkan rata-rata seluruh persediaan yang tersedia. Metode ini menghasilkan nilai HPP dan persediaan akhir yang lebih stabil. Beberapa di antara FIFO dan LIFO serta banyak digunakan karena sesuai dengan PSAK serta memberikan informasi biaya yang lebih konsisten. Untuk sistem persediaan untuk data input bahan baku, di sini persediaan awal ada 100 unit dengan harga per unitnya adalah 50.000. Totalnya adalah 5 juta. Pembelian 1 ada 150 unit dengan harga per unitnya adalah 52.000, menghasilkan total 7.800.000. Untuk pembelian kedua ada 200 unit dengan harga per unitnya adalah 55.000, sehingga menghasilkan total 11 juta. Lalu ada pembelian ketiga dengan 100 unit dan harga per unitnya adalah 58.000, menghasilkan total 5.800.000. Total tersedianya adalah 550 unit dan total dalam rupiahnya adalah 29.600.000. Persediaan akhir sama dengan pemakaian atau penjualan per unit total tersedia 550 dikurangi dengan 400, yakni pemakaian atau penjualan menghasilkan 150 unit sebagai persediaan akhir dari semua metode. Oke, next. Next. Metode FIFO, first in first out, yang masuk pertama, keluar pertama. Pemakaian 400 unit. Awal 100 ditambah P1 150 ditambah P2 150, yaitu sisa dari P2 sama dengan 50, masuk ke persediaan akhir ditambah P3 100. Didapatkan untuk HPP atau harga pokok penjualan, totalnya adalah 21.050.000 yang didapatkan dari jumlah total rupiah dari persediaan awal, pembelian pertama dan pembelian kedua. Lalu untuk nilai persediaan akhir FIFO mendapatkan total 8.550.000 yang merupakan penjumlahan dari total harga pembelian 2 dan total harga pembelian ketiga. Next. Oke, selanjutnya ada metode LIFO, last in first out, yang masuk terakhir keluar pertama. Pemakaian 400 unit, P3 100 tambah P2 200 tambah P1 100, sisanya P1 50 tambah awal 100 jadi persediaan akhir. Pembelian 3 yaitu ada 100 unit, harga per unitnya 58.000, totalnya 5.800.000. Pembelian 2 dengan pembelian 200 unit, harga per unit 55.000, totalnya 11 juta. Lalu pembelian 100 unit, harga per unitnya 52.000, dengan totalnya yaitu 5.200.000, dengan HPP harga pokok penjualan yaitu 20 juta yang didapatkan dari pembelian 1 sampai 3. Selanjutnya ada persediaan akhir. Persediaan awal yaitu ada 100 unit, harga per unitnya 50.000, totalnya 5 juta. Lalu pembelian 1, sisanya yaitu 50 unit dengan harga per unitnya 52.000, dengan totalnya 2.600.000, sehingga total persediaan akhir LIFO-nya yaitu 7.600.000. Selanjutnya ada metode rata-rata tertimbang atau weight average. Komponen persediaan awal yaitu ada 100 unit dengan harga per unitnya 50.000, totalnya yaitu 5 juta. Pembelian 1 ada 150 unit, harga per unitnya 52.000, dengan totalnya yaitu 7.800.000. Pembelian 2 dengan 200 unit dengan harga per unitnya 55.000, totalnya 11 juta. Selanjutnya pembelian 3 sebanyak 100 unit, harga per unitnya 58.000, totalnya 5.800.000.
Untuk total unitnya yaitu 550 dan total harganya yaitu 29.600.000 yang ditotalkan dari persediaan awal hingga pembelian 3. Harga rata-rata tertimbang yaitu Rp53.818. Pemakaian unitnya 400. Selanjutnya ada harga pokok penjualan dengan nominal Rp21.527.273 dengan persediaan akhir unitnya 150. Selanjutnya ada nilai persediaan akhir atau rata-rata dengan total nominal yaitu Rp8.072.727. Selanjutnya itu perbandingan ketiga metode dan analisis dampak terhadap laba. Nilai persediaan akhir buat Vivo yaitu 8.550.000, Livonya 7.600.000, rata-rata tertimbang yaitu 8.072.727 rupiah. Untuk harga pokok penjualan yaitu Vivo 21.050.000 rupiah, untuk Livo 22 juta dengan rata-rata timbang yaitu 21.527.273 rupiah. Nah, untuk slide terakhir yaitu analisis dan kesimpulan. Persediaan akhir tertinggi yaitu ada di Vivo menggunakan harga lama yang lebih murah untuk HPP sehingga nilai sisa persediaan lebih tinggi karena memakai harga terbaru. Selanjutnya ada HPP atau harga pokok tertinggi yaitu menggunakan Levo, menggunakan harga terbaru atau termahal untuk HPP sehingga biaya produksi atau penjualan lebih besar. Selanjutnya ada dampak terhadap laba yaitu Vivo sama dengan laba rugi. HPV Vivo paling rendah, laba kotor paling besar. Vivo sebenarnya HPP tinggi, laba paling rendah, rata-rata berada di tengah. Selanjutnya ada rekomendasi yaitu kondisi harga naik atau inflasi. Vivo laba dan pajak lebih tinggi. Livo hemat pajak tapi laba bisa rendah, rata-rata hasil moderat umum digunakan di Indonesia atau PSAK. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.